Assalamualaikum sholih dan sholihah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai izhar haki. Seperti biasa, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Kata izhar secara bahasa artinya jelas. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin yang sesuai dengan makhrajnya tanpa digunakan ketika bertemu dengan huruf halqiyah atau huruf tenggorokan. Nah, huruf-hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Kita lanjutkan pada contoh yang pertama, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Nun sukun bertemu dengan huruf hamzah pada kata wayan auna. Nah, bisa kita lihat terdapat nun sukun, lalu setelahnya ada huruf hamzah yang berharokat fathah. Maka nunnya harus kita baca dengan jelas. Yan. Begitu juga dengan hamzah. Wayan auna. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua, yaitu pada kata man amana. Nah, di situ juga kita lihat terdapat huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf hamzah. Man amana. Berikutnya yaitu tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, kalau sebelumnya nun sukun, sekarang tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah. Baik itu fathatain, kasrohtain, ataupun domahtain. Di sini pada kata ainin aniyatin. Ainin aniyatin. Jadi di sini tanwinnya itu kasrohtain yang berada pada huruf nun, setelahnya bertemu dengan huruf hamzah, maka nun tersebut harus kita baca jelas. Ainin aniyah. Ainin aniyah. Berikutnya yaitu contoh nun sukun bertemu dengan huruf H. Nah, di sini nun sukun bertemu dengan huruf H pada kata yanhauna. Yanhauna. Sini ada nun sukun ya, sudah terlihat nun sukun bertemu dengan huruf H. Yang kedua ada contohnya itu min hadin. Min hadin. Nunnya dibaca jelas, H-nya juga dibaca jelas. Selanjutnya yaitu tanwin bertemu dengan huruf H. Nah, kita lihat pada contoh fariqan hada. Fariqan hada. Di sini tanwinnya itu fathah tain pada huruf qaf, lalu setelahnya bertemu dengan huruf H. Berikutnya yaitu contoh nun sukun bertemu dengan ain. Nah, di sini ada pada kata an'amta. An'amta. Nah, ada nun sukun ya, ada nun sukun, lalu setelahnya bertemu dengan huruf ain, maka nunnya kita baca jelas, ainnya juga kita baca jelas. An'amta. Contoh yang kedua pada kata min ilmin. Min ilmin. Nun sukun bertemu dengan huruf ain. Contoh berikutnya yaitu tanwin bertemu dengan huruf ain pada kata fi jannatin aliyatin. Di sini tanwinnya ada kasrah tain pada huruf ta, lalu bertemu dengan huruf ain. Fi jannatin aliyah. Berikutnya yaitu nun mati bertemu dengan huruf ha. Nah, pada kata yanhituna. Yanhituna. Ada ya, nun sukun bertemu dengan huruf ha. Contoh yang kedua yaitu pada kata min hasanatin. Min hasanatin. Nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ha. Berikutnya yaitu tanwin bertemu dengan huruf ha pada kata alimun hakimun. Alimun hakimun. Di sini tanwinnya adalah domahtain bertemu dengan huruf ha. Alimun hakimun. Contoh berikutnya yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ghain pada kata fasayun ghiduna. Fasayun ghiduna. Ada ya, nun sukun bertemu dengan huruf ghain. Contoh yang kedua yaitu pada kata min ghillin. Min ghillin.
masih sama, nun sukun bertemu dengan huruf ghain atau setelah nun sukun di depannya ada huruf ghain, maka harus dibaca dengan jelas. Contoh berikutnya itu tanwin bertemu dengan huruf ghain, yaitu pada kata azizun ghafurun. Azizun ghafurun. Tanwinnya itu dhammah tain pada huruf zai, setelahnya bertemu dengan huruf ghain. Azizun ghafurun. Contoh berikutnya yaitu nun sukun bertemu dengan huruf kha pada kata wal munkhaniqatu. Wal munkhaniqatu. Ada ya nun sukun lalu setelahnya huruf kha. Contoh yang kedua yaitu pada kata min khairin. Min khairin. Nun sukun lalu bertemu dengan huruf kha. Contoh yang terakhir yaitu pada tanwin yang bertemu dengan huruf kha pada kata yauma idzin khasyi'atun. Yauma idzin khasyi'atun. Tanwinnya yaitu berada pada huruf dzal yaitu kasrah tain, setelahnya ada huruf kha. Kasrah tain bertemu dengan huruf kha menjadi dibaca dengan jelas. Alhamdulillah, pembahasan mengenai izhar halki telah selesai. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.